Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang 3 alasan honorer R2 dan R3 ajukan 7 tuntutan kepada Kemendagri. Ada sinyal positif. Nah, Bapak Ibu kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu bahwa Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia telah menyelesaikan aksi demonya. Walaupun tidak bisa menemui pejabat Istana Negara, tetapi demo terakhir mendapat respon positif dari Kemendagri. Juru bicara Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia Bahri Permana menjelaskan Kemendagri menjadi salah satu tujuan aksi karena instansi ini punya peranan penting dalam penataan honorer. Bahri mengungkapkan, 2 hari aksi aliansi honorer R2 dan R3 fokus pada penyelesaian P3K 2024. Kami minta penyelesaian P3K 2024 tahun ini, kata Bahri kepada JPNN Jumat 13 Juni. Dia menegaskan kebijakan mengangkat honorer R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Implementasi Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menjadi dasar hukum P3K paruh waktu sangat merugikan R2 dan R3. Ada 3 alasan, yakni sebagai berikut. Nah, alasan yang pertama Bapak Ibu, P3K paruh waktu bersifat transisi, tetapi tidak ada kejelasan berapa lama masa transisinya. Kemudian alasan yang kedua, jika besaran gaji P3K paruh waktu masih sebesar gaji honorer saat ini, sedangkan masa transisinya belum jelas, hanya akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi honorer. Berikutnya alasan yang ketiga, pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu yang didasarkan pada ketersediaan anggaran di daerah akan memakan waktu lama. Hal ini berdasarkan data kapasitas fiskal daerah menunjukkan dari 546 daerah di Indonesia, ada sebanyak 493 daerah masuk kategori kapasitas fiskal lemah. Artinya sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K. Selain itu, tidak ada kepastian kapan 493 daerah tersebut mencapai kapasitas fiskal kategori kuat, terang Bahri. Nah, Bapak Ibu, lebih lanjut dikatakan ada 7 tuntutan aliansi R2 dan R3 kepada Kemendagri, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu komitmen pemerintah sesuai pasal 66 Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN untuk mengangkat P3K akan dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, pedoman teknis ada di Kepmenpan RB nomor 15 tahun 2025 dan Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025. Tuntutan yang ketiga memprioritaskan honorer yang terdata di database BKN. Kemendagri dan Kemenpan RB terus mendorong supaya honorer diangkat P3K. Kemudian yang keempat, Kemendagri mencatat masukan dari Ketua Aliansi Seluruh Honorer Indonesia
Kemudian akan dilakukan pengawasan sehingga dipercepatnya regulasi pengangkatan P3K. Yang kelima, mempercepat pengisian DRH akhir Juli 2025. Yang keenam, pengangkatan paling lama R2 dan R3 dan database BKN pada pertengahan 2026. Dan yang terakhir, penggajian diharapkan melalui APBN bagi R2, R3, dan database BKN. Untuk diketahui Bapak Ibu, notulen ditandatangani di Jakarta pada 11 Juni 2025 oleh Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Faisal Mahardika, dan PLH Direktur Fasilitasi dan Kelembagaan Kepegawaian Daerah Kemendagri, Paskalis Bailon Meza. Pak Paskalis Bailon Meza saat menemui peserta aksi berjanji semua tuntutan aksi R2 dan R3 secepatnya akan disampaikan kepada Mendagri Tito Karnavian. Kami berharap Mendagri akan melanjutkan kepada Presiden Prabowo, pungkas Bahri Permana. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan, dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.